Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tanzilur rahmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rikassari wa madadika jari ajma'ana bihi fi kulli adwarin wa ala alihi wa sahbihi anur. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مهبط الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على مفتاح أبواب رحماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل محبتك وطاعتك وتدرك أمته بسرية وقافاتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح أبواب رحمة الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب والصافي الهنية وهاب يا غني. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, yang senantiasa menjaga iman dan Islam di hati kita. Alhamdulillah yang juga telah menyehatkan badan kita, meluangkan waktu kita sehingga kita dapat berkumpul untuk mengkaji, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berniat, kita berhadir di majlis ini supaya terlepas daripada kebodohan, supaya kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang taat di dalam menuntut ilmu. Dan kita berniat mudah-mudahan pahala dari kita belajar ini Allah sampaikan kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang kerabat kita, kepada orang-orang yang baik kepada kita, kepada keluarga kita semuaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu lalu kita telah membahas tentang alamatul bulugh, tanda balik. Seseorang itu balik, itu tandanya apa? Itu telah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu ada 3 tandanya. Apabila 3 tanda ini ada, maka orang itu balik. Apa maksud daripada balik? Balik di situ artinya dia sampai ke umur diwajibkan atasnya, yang dia aslinya lagi halus kada wajib sembahyang, pas balik wajib sembahyang. Yang dia lagi halus kada wajib puasa, pas ganal wajib, pas sudah balik wajib puasa. Begitulah hukum-hukum yang diwajibkan kepada al-mukallaf. Mukallaf itu yaitu orang yang balik. Nah, orang yang balik, tandanya anak kecil menjadi balik itu ada 3. Yang pertama, sampai umurnya 15 tahun. Namun sampai 15 tahun maka balik, wajib sudah semunyaan. Nah, itu tanda dengan umur. Namun di bawah itu ada 2 tandanya. Ada keluar mani. Keluar mani itu batasnya 9 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Namun 9 tahun keluar mani maka dia balik. Atau namun kada keluar maninya bebinian, bisa haid. Haid itu bisa di umur 9 tahun. Namun haid di umur 9 tahun maka dia balik. Nah, itu kewajiban atasnya. Adapun kewajiban atas kuitan meskipun anak belum balik itu wajib menyuruh anak umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu wajib disuruh sembahyang. Kalau pang menunggunya balik hanya disuruh berdosa pian
Jadi menunggunya balik hanya menyuruhnya sembahyang pian berdosa. Jadi umur 7 tahun tuh wajib atas kuitan menyuruh anak sembahyang. Bah kada bisa ajar. Nah makanya sebelum menyuruh lah jari dulu. Jadi umur 6 tahun sampai ke 7 tahun lah jariakan gerakannya barang. Gerakannya, ajar bacaannya. Amun kada bisa melajari seorang, nah itu kan kewajiban kuitan melajari anak. Amun kada mampu, ya nang ada sekolahan. Ada guru-guru yang menerima membuka rumah sama ajari kenanakan. Wajib mengantar ke sana supaya anaknya bisa sembahyang. Sampai 7 tahun disuruh wajib kuitan menyuruh anak sembahyang. Amun sampai 10 tahun, nah di situ boleh kuitan menggunakan kekerasan sedikit, kada keras juga bang. Misalnya memukul, cuma memukulnya kada meulah luka, diancam aja dulu. Amun kan sembahyang pukul misalnya kan. Nah itu kewajiban kuitan, sehingga amun inya sudah sampai balik, kewajiban itu sudah terbiasanya lakukan. Sudah terbiasanya inya lakukan. Artinya sudah kewajiban itu ditanggung oleh si anak itu tadi, amun sudah sampai balik. Amun kuitan sudah mulai dari inya umur 7 tahun menyuruh inya sembahyang dihiga kuitan amun ada atau lawan gurunya. Amun sampai sudah balik nyaman, sudah kewajiban atasnya inya sudah bisa, kada perlu disuruh lagi, bisa menggawi seorang. Namun ada cara supaya anak itu hakun sembahyang tanpa bekarasan. Hakun sembahyang tanpa bekarasan. Di antaranya diceritakan, dijadikan hatinya cinta lan Allah dan Rasulnya. Diceritakan bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita nakai ciptaan Allah, kita semua rezeki ini Allah yang memberi kita. Nah sudah selayaknya kita tuh menyembahnya. Dan diantaranya juga diceritakan kepada si anak orang-orang yang istimewa, wali-walinya Allah, bagaimana mereka menjaga sholat berjamaah, bagaimana mereka bisa sampai di sisi Allah tinggi derajatnya dengan menjaga sholat. Nah itu diantara yang membuat si anak itu ketujuh sembahyang tanpa harus dipaksa. Sebenarnya mau kada mau harus sembahyang, tapi karena inya itu sudah karta biasa dari halus dimotivasi, dikasih anjuran mulai lagi halus karta biasa, terpaksa kuitan memaksa. Dan kuitan menyuruh itu wajib umur 7 tahun, kemudian umur 10 boleh kuitan memukul, amun tetap kada sembahyang, kada masing. Namun dengan syarat tadi pukulannya kada nang mulah babalar. Ada juga nang kesempatan yang memukul anak, berdarah batis anak, nah salah pulang berdosa pulang kuitan tuh. Mukul boleh, tapi mukul yang istilahnya ringan aja, sehingganya kuitan takutan. Memang biasanya si anak itu melihat kuitan sarik, memukul sedikit nangis sudah. Padahal kan tapi sakit, tapi karenanya merasa disariki. Nah itulah tanda-tanda balik ada 3. Kemudian Syekh juga membahas masalah istinja. Masalah istinja. Istinja kita katakan, kata muallif, istinja itu kan ada hukum-hukumnya kemarin. Ada wajib, kemudian ada sunnah, kemudian ada makruh, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kapan istinja itu wajib? Wajib amun yang keluar dari jalan keluar itu najis yang
mengotori. Najis mengotori biasanya basah. Amun basah yang keluar mengotori, nah itu wajib istinja. Kapan wajib istinja? Ketika hendak sholat misalnya, atau pacar mengotori baju, itu wajib dipercepat. Amun hukum wajibnya wajib. Kemudian sunnah, kapan sunnah? Amun yang keluar tadi karing, kada marigati, kayak batu keluarnya, nah itu sunnah jadi basuh karena kada marigati. Kemudian kalau makruh, kapan makruh? Ketika yang keluar itu angin. Ketika yang keluar angin meskipun bau benar, apalagi kada bau. Nah itu makruh membasuh. Soalnya apa? Soalnya bakal membuat kita tuh was-was jadinya. Pacang babai bakantut, rasa apalah, gara-gara dibasuh terus. Jadi menyebabkan kantut kada perlu dibasuh, makruh hukumnya membasuh. Kemudian mubah amun yang keringat itu mubah, boleh aja dibasuh. Kalau kapan beristinja haram? Istinja haram amun memakai ampun orang. Amun memakai ampun orang, makai banyu orang misalnya, ambil di rumah orang banyu, haram hukumnya. Meskipun apanya amunnya bersih tetap sah, cuma haram melakukan mengambil ampun orang tadi. Kemudian Syekh juga menyambat masalah afdalnya istinja itu menggabungkan antara air dan batu atau sejenis batu, tisu dan lain-lain. Jadi afdal caranya pakai tisu dahulu atau batu dahulu, kemudian hanya dibasuh lawan banyu. Nah, amun menggabungkan antara batu dan banyu itu kada disyaratkan suci anunya tadi batunya, meskipun kotor. Kenapa jangan dibasuh lawan banyu juga. Tapi amunnya batu aja itu kena syaratnya harus suci. Kemudian cara yang kedua adalah dengan banyu aja. Nah, dengan banyu aja itu lebih afdal daripada dengan batu aja. Kenapa? Karena banyu menghilangkan bekas benda dan bekas. Amun batu itu menghilangkan bendanya aja, bekasnya ada, masih ada baunya atau masih ada warnanya. Jadi batu itu menghilangkan bendanya, tapi karena menghilangkan bekas. Jadi yang afdal pakai banyu amun hendak salah satunya aja. Tapi mun kada banyu ya pakai itu aja. Pakai batu tadi atau tisu. Kemudian Syekh menyebutkan syarat-syarat memakai batu itu ada 8. Yang pertama harus 3 batu atau 3 sapuan. Yang kedua harus membersihkan. Jadi 3 sapuan ini harus bersih. Amun kada bersih, meskipun 3 kada boleh, harus tetap tambahi 4. Kada bersih tambahi 5. Kada bersih tambahi 6 kali sapu. Tapi jangan itu aja bulik-bulik kan ya, kada bersih. Tisu hanyar sampai bersih. Amun sudah bersih, misalnya kalau hitungannya ganjil apa saja sudah. Tapi kalau genap tambahin lagi sekali sekira sunnah ganjil. Jadi syaratnya harus membersihkan. Kemudian syaratnya tidak kering najisnya. Amun sudah kering kada kawa pakai batu, harus pakai banyu.
Syarat selanjutnya harus tidak berpindah dari tempat keluarnya. Tempat tempat menetapnya najis itu. Kamu berpindah karena kalau lagi dah lawan batu harus pakai banyu. Kemudian selanjutnya tidak dicampuri oleh yang lain. Baik najis yang lain tercampur kamih misalnya. Jadi kada boleh lagi lawan batu. Atau tercampur misalnya yang kering seperti kotoran yang lain, karena kotoran yang lain kotoran hewan kan misalnya, itu kada boleh jual lagi lawan batu, harus pakai banyu. Tapi kalau yang mencampuri tadi suci itu ada khilaf. Kalau jar Imam Ramli kada apa-apa amunnya seperti kering tapi suci seperti debu misalnya atau tanah karena terbang ke burit kita misalnya, jadi kada apa-apa pakai batu. Kemudian syarat selanjutnya jangan melewati safhatahu wa hasyafatahu. Jadi yang melewati safhah itu yang tertutup ketika kita berdiri. Di istilahnya sekelimut dan sekitarnya. Nah, itu kan kalau kita berdiri tertutup. Nah, itu jangan sampai kotoran itu jangan sampai melewati itu. Kalau melewati itu sudah kada kawa lagi lawan batu, harus pakai banyu. Kemudian wa hasyafatahu, dan jangan sampai melewati helm. Kalau lakian kan helm. Kalau bebinian jangan sampai masuk ke tempat masuknya kemaluan laki-laki. Nah, itu yang disambat oleh ulama. Kemudian selanjutnya syarat selanjutnya jangan sampai tersimbur banyu. Amun tersimbur banyu kada kau lagi sudah pakai banyu meskipun kada sengaja. Meskipun menyemburnya tujuannya membersihkan, harus dituntungkan lawan banyu. Dan syarat selanjutnya batunya harus suci. Amun najis atau mutanajis itu kada boleh. Itu kada boleh. Kecuali tadi amun hendak menggabungkan lawan banyu kada apa-apa amun mutanajis karena bacang dibasuh juga lawan banyu. Nah, itu syarat-syarat kita beristinja lawan batu. Kemudian ulama menyebutkan adab-adab kita dalam beristinja. Adab-adab kita dalam beristinja diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ini penting kita ketahui sekira dapat pahala. Ke WC itu kada sekadar nyaman membuang kotoran aja, tapi dapat pahala. Jadi di antara adabnya, amun kita masuk ke WC, maka masuknya dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Dan jangan sampai membawa sesuatu yang bertulisan nama-nama yang mulia. Utas bertulis Allah misalnya, kada boleh masuk WC. Utas bertulis nama Nabi Muhammad, nama-nama wali-walinya Allah, kada boleh dibawa WC. Kemudian adab WC juga jangan sampai terbuka kepala. Jangan sampai terbuka kepala. Kenapa kepala ini harus ditutupi? Karena kita supaya terlepas dari gangguan jin. Karena WC itu tempatnya setan. Jadi kita masuk WC itu bertutup kepala. Bahkan ada ulama sebagian ke WC kada pakai tutup kepala itu dapat menghilangkan hafalan. Amun kita bisa hafalan. Kemudian adab selanjutnya jangan sampai kada bersandal. Kosong batis kada bersandal. Nah, itu disunahkan memakai sandal ke dalam WC, tapi
sandal kita kotor ke WC masjid, jangan juga mengotori. Kecuali dibasuh dulu. Cuma biasanya di masjid-masjid itu disediakan sandal. Sebagian masjid disediakan sandal, jadi kita pakai sandal itu masuk ke dalam WC. Adapun doa ketika masuk ke dalam WC itu pakai bismillah, bismillah, a'udzubillah minal khubuthi, a'udzubillah minasyaitonir rajim, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismikallahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya keluarnya baca ghufranak 3 kali, ghufranak, 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 alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kemudian baca doa istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Amun masuk WC kadingat baca bismillah, baca dalam hati supaya lepas dari gangguan setan. Baca dalam hati. Kemudian di antara adab kita beristinja hendak qada hajat, membuang hajat, itu kita hendak lawan batu atau lawan tisu, sediakan dulu. Jangan menunggu di situ ada banyu, pastikan banyu itu ada atau kadada. Jangan langsung aja, cek dulu kerannya. Kadang-kadang kada periksa tiba-tiba mati. Kayak lagi. Untung ada kawan di rumah. Men kadada bahaya. Jadi periksa banyu dulu, hanyar, selesaikan. Kemudian di antara adab beristinja, jangan beristinja dengan air di tempat qada hajat. Itu amun lain tempat memang di situ. Ya misalnya di laut, ada yang behera di laut. Misal behera di situ, bebasuh di situ jangan. Jadi hambur-hambur, terpercikan. Yalah. Tapi amunnya di WC memang sudah disediakan gasan behera dan lain-lain, itu kada apa-apa. Memang di situ disediakan. Kemudian di antara adabnya juga antastabri minal baul bitanahnuh wan natar. Melepaskan sisa kencing itu dengan berdehem. Supaya habis tak keluar. Atau wan natar, an-natar itu diurut lakian tuh kayak itu. Binian ditahani di anunya, di atasnya. Jadi memang istibra ini berbeda-beda orang supaya tak keluar bujur kameh itu. Ada nang bahindik, ada nang ya macam-macam lah. Pokoknya jangan sampai keluar WC masih ada pacang ada keluar kameh. Jadi selesaikan bujur-bujur, soalnya pacang mulah najis. Karena banyak orang yang diadab karena menyepelekan hal ini di dalam kuburnya. Menyepelekan kada bujur-bujur bersih dalam beristinja. Kemudian di antara adabnya juga amun beristinja di tanah lapang, jauhi pandangan orang lain. Jauh-jauh, jangan sampai orang melihat. Ini kada jauh, tutup kepala aja. Kada boleh, itu haram membuka aurat. Tapi alhamdulillah kita zaman sekarang ini WC banyak ya lah. Setiap rumah tuh hampir setiap rumah ada WC-nya. Alhamdulillah. Kada perlu lagi membuka aurat di laut. Alhamdulillah tak ada perkembangan di kampung ya lah. Dan amun amun di tengah lapangan seperti itu harus berusaha menutupi tutup dengan sesuatu amun ada
jangan membuka aurat sebelum sampai duduk. Jadi kita berusaha membuka aurat itu sudah handak parak duduk, hanya buka aurat. Dan jangan menghadap ke matahari. Ada matahari jangan dihadapi. Bulan jangan dihadapi. Qadha hajat. Dan jangan menghadap kiblat. Tapi kalau membelakangi gak ada apa-apa lah. Amun matahari dan bulan tadi menghadapinya jangan. Tapi kalau kiblat kada boleh dihadapi, kada boleh dibelakangi. Nah ini amun terbuka, amun sudah ditutup, amun tertutup kada apa-apa. Amun sudah memang WC-nya seperti itu, afdalnya kalau bisa behereng sedikit. Amun kawa, amun kada ya kada apa-apa. Jadi jangan sampai menghadap kiblat. Kemudian di antara adabnya lagi, jangan duduk di tempat orang nongkrong. Jangan qadha hajat di situ orang nongkrong, di situ duduk. Bau jadinya orang bakamih di sini di situ. Malam-malam kada ada juga yang melihat tijar. Orang tempat orang nongkrong di situ kebauan. Kenapa jadi kada boleh di situ? Karena pacang didoakan kada baik bagi orang. Bah siapa ini? Bakamih bau benar, dahan celaka kan dia kayak itu. Jadi jangan sampai itu dilakukan tempat orang nongkrong. Dan jangan juga bakamih di air yang tenang. Kecuali banyak luas benar. Kemudian air tenang tuh nah, misalnya 10 meter tenang kan itu jangan dikamihi. Dan jangan qadha hajat di bawah pohon yang berbuah. Nyaman nyari naung di bawahnya kada boleh, makruh. Karena pacang menjijiakan orang jadinya. Dan menjauhi kalau punya pohon buah atau gugur situ. Ya, jadi rigat. Meskipun bukan waktunya berbuah, pohon mangga jaga ada berbuah juga lagi, tapi pacang bertahan di situ. Itu jadi jangan sampai dan jangan qadha hajat di lubang apa di sini di laut, lubang kepiting. Jangan kami di situ sianinya. Atau lubang meskipun lain lubang kepiting, soalnya kadang itu ada tempat jin. Jadi jangan sampai kami lubang-lubang, baik lubang itu bolong kayak itu atau bulat atau memanjang. Jadi hindari bakami di lubang itu. Kemudian jangan bakami di tanah, jauhi tanah yang karas karena pacang percikan. Dan jauhi hembusan angin arah wadah seorang kami memerancing wadah seorang. La ilaha illallah. Kemudian adab kita di qadha hajat juga berpegang lawan kaki kiri. Jadi lebih kaki kiri. Kalau kita makan kan ke kanan mulanya kayak itu kan ke kanan. Amun qadha hajat modelnya
ke kiri. Kita angkat kayak ini jadi ke kiri. Jadi kita berpegangnya bas hendernya lawan kaki yang kiri. Amun pas qada hajat. Amun pas makan sebaliknya. Amun pas makan apa namanya bas hendernya lawan kaki kanan. Dan adabnya juga jangan bakamih berdiri. Jangan bakamih berdiri kecuali darurat. Misalnya garing, kada kawa duduk. Amun darurat kada apa-apa. Kemudian adabnya lagi disebutkan oleh Imam Ghazali, dibersihkan tangan kita setelah selesai istinja dengan bumi, misalnya gosok-gosok itu atau dengan dinding, kemudian dibasuh supaya hilang baunya. Namun kada bersabun, ya ada sabun, nyamannya sudah. Kemudian daripada adab juga di qada hajat, jangan lama-lama berduduk tanpa ada hajat, keperluan darurat. Lupang sambil main HP, tuntung sudah beres sejam, aring. Masih aja lagi bertahan di situ, sian orang menghadangi. Adakah orang kayak itu? Ada ya lo. Nah, jangan adabnya kita di WC di qada hajat, jangan lawas-lawas berduduk. Dan jangan main-main lawan tangan. Kosong tangan cipu-cipu main-main. Jadi adabnya jangan main-main pakai tangan dan jangan main-main dengan menoleh ke kiri ke kanan. Nya ada keperluan gak ada apa-apa. Nya ada keperluan depan aja dihadapin. Dan jangan melihati ke langit. Jangan melihati ke langit. Itu ke atas. Adabnya jangan mitih ke langit. Kemudian dan jangan mitih kemaluan. Jangan juga meitihi nang keluar. Kotoran itu jangan ditihi bila tanpa ada keperluan. Kada ada gawian. Jadi pandangan itu tetap di depan, jangan sampai kita kotori pandangan kita dengan meitihi kotoran itu tadi atau meitihi kemaluan kita. Nah, itu di antara adab-adab beristinja. Dan kemudian musannif membahas tentang masalah wudu. Nah, sedikit kita masuk masalah wudu. Wudu ini bahagian daripada bersuci. Bersuci itu kan ada 4, ada wudu, ada mandi, ada tayamum, ada menghilangkan najis. Nah, di antaranya adalah wudu. Wudu itu harus dengan air. Air syaratnya harus suci dan mensucikan. Kalau cukup hanya suci saja. Jadi air itu ada 3 macam. Ada suci mensucikan, ada suci tapi tidak mensucikan, ada air yang mutanajis. Kalau air suci dan mensucikan itu air yang mutlak. Air mutlak itu kada bakait lawan ngaran yang lain. Misalnya kalau air satrub itu kan kada mutlak berarti. Atau air teh kada mutlak lagi namanya. Nah, air mutlak ini ada 7 macam. Di antaranya air laut, itu masuk air mutlak meskipun masin, air sungai, air sumur. Kemudian
air sumber yang keluar dari mata air, itu kan air mutlak. Kemudian air yang turun dari langit, air hujan, air salju, lawan batu es. Jadi yang di atas langit ini turun ada dua macam loh. Ada maksudnya yang ada tiga macam. Ada nang banyu hujan turun, biasa kita hujan kan. Ada nang salju. Salju itu cair turun di bawah membeku. Salju. Kalau batu es, barat itu batu es turun dari langit yang sudah batu sampai ke bumi itu melatup-latup. Tahu pernah lah kejadian di Indonesia, kayaknya kada pernah bang lah. Pernah kah? Oh, tahun berapa tuh? Tahu? Jadi pernah lah kejadian di Indonesia turun dari langit batu es itu barat. Nah itu kalau sudah mencair boleh dipakai wudu. Nah itu mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan ketaatan. Allah berikan taufik kepada kita untuk dapat beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan cara yang Allah Ta'ala cintai, beribadah dengan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditambahkan hati kita untuk cinta beribadah, dikuatkan iman kita, ditambahkan keyakinan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala wujudkan di dalam diri kita hakikat iman dan hakikat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah Allah Subhanahu wa taala yaftah alaina futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, wa yasir bidzalika qalbal habib sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lana wa walidina wa masyayikhina muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.